besok yang boleh kita bawa selama penerbangan cuma 3 tas ini yang diberikan Garuda. Yang pertama tas koper, ya. Yang kedua tas apa namanya ya? Tas kabin. Yang ketiga ini kalau dinamakan tas paspor ya, karena yang utama adalah untuk menyimpan paspor. Tapi paspornya itu cuma kita terima di Garuda, kemudian nanti dikumpulkan ada waktu nanti kita landing di Madinah. Jadi kita cuma paling 2 hari atau 1 hari kita pegang paspor. Dan kita nanti pegang paspor lagi kalau kita sudah sampai di tanah air. Kemudian saya akan coba terangkan tentang yang tas paspor ini. Jadi tas paspor ini ada satu kantong, 2, 3 di belakang, 1 lagi di bawah, Kemudian ada tambahan 1 di kantong di samping. Ini isinya untuk kantong di samping kelihatannya nggak cukup untuk wadah air. Ini kita bisa isi dengan tas kresek ya. Jadi fungsinya banyak tas kresek. Misalkan kalau untuk muntah bisa, untuk ngisi nanti apa namanya sandal, masukkan sandal bisa. Dan kita mau belanja ke tas kresek. Jadi tanpa kita nggak perlu bawa minta tas kresek untuk belanja. Kemudian di depan ini saya coba keluarkan isinya. Ada spidol, ada ballpoint, ada HP, okay. Kemudian ada kunci untuk tas apa? Koper dan tas kabin. Ini sudah digembok ya. Kemudian ada penghitung toa. Ada lagi ini earphone. Ini digunakan waktu di pesawat. Nanti kalau kita ada tayangan di televisi di pesawat, kita bisa dengarkan suaranya lewat earphone. Dan juga nanti kalau di Masjidil Haram, kalau ada apa namanya khutbah Jumat, biasanya kalau kita mendengarkan terjemahannya bisa lewat pakai earphone, nanti di setel frekuensinya berapa itu untuk mendengarkan terjemah dari khutbah Jumat. Atau kita mau mendengarkan murotal bisa lewat HP pakai earphone ya. Ini masuk di depan, kemudian ya tengah. Ini nggak masuk ya. Ini nanti saya terangkan sendiri. Ada tisu kering, ada hand sanitizer, ada charger, kemudian tisu basah, ada buku catatan, kemudian ada buku doa, dan ada masker ya. Meskipun ini maskernya kita pakai masker kain, ini lebih nyaman kalau kita pakai masker kain, terutama kalau apa namanya udaranya kering, kita basahi maskernya, kita pakai itu lebih nyaman daripada kita pakai masker yang kering. Kenapa pakai kain ya supaya itu kan bisa dibasahi ya. Meskipun nanti di Dono Buddha kita akan terima masker 1 box ya. Habis dan duitnya di mana Pak? Duitnya nanti di belakang. Ini kan ada lagi apa namanya kantong. Yang kantong juga di belakang deh. Paspornya. Ya itu nanti paspornya paling depan Pak.
Ini paspornya ada di belakang. Oke. Paspor. Kemudian ada, kalau ini nanti dipakai ya. Jadi ada kartu kesehatan biasanya ini dikalungkan ya. Kalungkan nanti ditaruh. Tapi karena kemungkinan sekarang tidak ada gelang, maka identitas kita pakai ini. Jadi ini jangan sampai lepas dari diri kita gitu loh. Kalau gelang kan selalu lekat, tapi kalau kita kadang-kadang kalau pas sholat, pas mandi kan dilepas. Nah, kita keluar dari hotel untuk ke Masjidil Haram tidak bawa ini. Nah, ini sangat menyulitkan nanti. Oh, belakang lagi ya. Uang tadi ya, ini dompet saya masih di sini soalnya. Nah ini lembar pelunasan, ya. Lembar pelunasan nanti kita copy 3, satu masuk di sini, satu masuk di koper besar, satu lagi masuk di. Nah, apa itu ada foto semua apa hanya satu? Dan ini juga ada foto di sini, saya jadikan satu gitu loh di sini. Tiga koper yang lain? Nggak usah. Oke, berarti. Saya terangkan satu-satu yang khusus lembar pelunasan. Ini untuk lembar pelunasan itu yang asli ditinggal di rumah diserahkan ke orang rumah, jangan disimpan. Gunanya itu untuk kalau nanti kita nggak mendaki, kalau kita meninggal itu untuk klaim asuransi itu harus pakai lembar pelunasan yang asli. Makanya kalau aslinya ditinggal di rumah diserahkan ke ahli waris orang yang di rumah, jangan disimpan. Kemudian kita juga bawa foto, tidak ada ketentuan harus berapa. Cuma ini juga untuk antisipasi. Kalau kita sampai nanti di sana meninggal, ini untuk buat surat keterangan sama. Jadi itu ya. Kemudian di sini ini besok mungkin di Jamarot, di Mina akan terima gelang juga. Ini dipakai, tapi ini karena kalau sudah terpakai ini saya simpan. Besok ya dipakai kalau bisa. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga adalah paspor ya. Jadi kita besok paling baru terima paspor di Donohudan. Kalau bisa di sana nanti paling tidak kita foto. Jadi kita punya dokumentasi di HP. Kalau bisa di sana nanti juga di sana diminta dilaminasi. Kalaupun tidak dilaminasi nanti pakai plastik klip. Ini gantinya APK kita di sana. Bukan, ini paspor. Kalau visa itu melekat di paspor dia. Kemudian di sana di Mekah nanti kita akan dapat kartu identitas dari hotel seperti ini. Ini identitas hotelnya maktab berapa? Ini maktab 14 kalau saya dulu. Terus juga nanti lokasinya di mana. Tapi yang penting buat kita itu adalah yang belakangnya. Ini lembaran ini harus kita isi. Ada lembaran namanya, makanya kenapa pakai bawa spidol ya. Karena ini udah dilaminating dari sana, jadi bisa pakai spidol. Namanya siapa? Kemudian nanti nomor rumahnya nomor berapa ditulis, lantai berapa, kamar berapa, dan kloset berapa. Jadi kalau kita sampai kemudian di jalan tersesat, kita tunjukkan ini, nanti akan diantar sampai ke kamar. Karena informasinya sudah lengkap sini. Oke, ada kloter, ada hotelnya, nomor hotelnya, nomor kamar, nomor rumahnya, ada lantainya berapa, ada nomor kamar. Oke. Berarti itu didapat dari sana ya? Iya, nanti kalau sampai di Mekah sana. Oke. Ini kewajiban juga mengisi. Oke. Apakah di sini?
Tablet kan sudah ya. Obat-obatan ya, makanya ini sudah seker bisa masuk sini. Kayu putih dan tetes mata ini kalau misalkan ada lagi karena antangin, kalau yang suka antangin Semprot air. apalah Semprot air yang untuk semprot air nanti bisa masuk, nanti di golongan kan juga di semprot air bisa juga masuk sini. Atau nanti dicek satu itu dicek apa berlaku. Ya, Satu-satu cek semua. ya nanti di X-ray saja, di X-ray lagi bukai gitu loh. Kira-kira ada yang membahayakan nanti ketahuan dari X-ray. Kemudian yang terakhir ini kantong yang bawah. Mungkin banyak yang belum tahu gunanya apa ini untuk senda. Oh, standar. Ya, kalau saya prediksinya ini untuk senda karena apa namanya? Ini kan plastik ya, bahannya. Dia tidak netes. Itu kelihatannya untuk itu. Mungkin juga untuk apa namanya? Botol juga bisa. guling. Itu habis isinya. Kemudian ini mau diisi juga. Ada nama, ada nomor paspor kita belum tahu ya. Terus embarkasinya SOC, kelompoknya berapa belum tahu juga, rombongan berapa belum tahu. Nanti kalau udah ada informasi lengkap kita isi. Termasuk isian yang di koper itu Pak? Ya, itu belum tahu. Kemudian yang koper kecil, ini juga sudah saya isi, itu juga tak isi ya. Seperti apa isinya ya. Ini sesuai dengan apa namanya list yang diberikan gitu. Ada tambahan sedikit-sedikit, kemudian ini nggak ada ini. Seperti ini juga nggak ada ini. Adanya ini masuk di sini. Nah kemudian kalau kita lihat ini kok bisa masuk di standar di sini, akhirnya saya diubah ke sini. Kemudian yang koper kecil. Sudah bisa cara masanginnya ya? Ini saya kunci sudah digembok ini. Ini yang pertama kali isinya adalah gembok. Ya. Jadi posisi koper sudah terkunci ya Pak? Iya. Posisi koper semua sudah terkunci. Kita perlu gembok dua, satu untuk ini, satu untuk yang ini. Kita buka isinya. Jadi ini koper yang kecil ini sebetulnya ada, kalau kita buat ada 5 tempat penyimpanan ya. Satu itu bawah sendiri ada sliding ya. Jadi antara ini namanya dengan bawahnya ini ada sliding, itu bisa untuk penyimpanan. Kemudian yang kedua yang di sini. Yang ketiga adalah ini. Ini untuk tempat penyimpanan juga nih. Yang terakhir yang bawah sendiri, yang keempat tapi 1, 2, 3, 4, 5 nanti ada sliding juga. Tapi saya gunakan cuma 3 nih. 1 yang bawah sendiri enggak, 1 karena ini untuk melindungi. Kemudian 2 yang ini, ketiga yang bawah. Kemudian isinya ini semua saya gulung. Kenapa digulung? Itu untuk memudahkan penataan. Yang kedua adalah biar tidak kusut yang lainnya, berikut. Kalau kita jeren nanti kalau ambil satu yang lainnya berantakan. Kalau ini digulung kita ambil satu, yang lainnya masih selesai posisinya. Isinya ada anduk kecil. Kenapa ini cuma kita pakai nanti di zona udara?
nggak perlu besar-besar. Kemudian juga kenapa kita tidak pakai bawa handuk besar, karena nanti di hotel Madinah maupun di Mekah kita akan terima handuk, gitu. Cuma paling handuknya kita gunakan waktu musnah saja, di anima, aroma, handuk Madinah yang kita bawa. Kemudian ada sajadah, ada sajadah kecil, kita keluarkan yang tidak. Ada handuk sajadah, ada baju koko satu, sarung, dan ada kaos dalam, ada celana dalam, dan ada alat mandi, ada odol, sikat gigi, sabun, sampo, dan ini satu lagi alat tempat menyimpan peralatan mandi, dan ini sabunnya sebaiknya pakai sabun yang kecil saja, jangan lebih dari 100 ml. Kalau yang itu 100 ml ya persis ya, itu boleh nggak ya dipakai? Kalau kata Pak Sari tadi boleh deh, misalkan 100 ml persis. Kemudian sabun, ada sabun yang tidak parfum gitu ya. Ini khusus untuk nanti waktu kita mau umroh atau mau nanti pada waktu kita haji, itu saja. Jadi misalkan kita dari satu bagi dua cukup untuk suami. Ini isinya cuma itu. Kita tata ini sudah masih kosong sekali. Tapi kenapa kalau bisa jangan ditambahi, kalau ditambahi sedikit saja. Karena nanti kita akan terima di donor gudang itu banyak sekali paket, sehingga kalau ini nanti kita penuh, kita nggak bisa masukkan kemana paket yang diterima gitu. Kemudian itu ada masker, ada obat-obatan, kemudian ada botol semprotan. Itu nanti nggak ada tempat di sana nih. Ini kita kencangkan ini khusus pakaian, kenapa kita nggak ada satu. Jadi kita dapat sendiri-sendirikan. Kemudian yang kedua, di sini kita untuk obat-obatan kita taruh di sini. Kita masukkan ke tempat penyimpanan biar rapi. Kemudian lembar pelunasan juga fotokopinya kita masukkan di klip biar apa? Biar tetap utuh, kalau kena air tidak gampang rusak. Kemudian yang di dalamnya ini ada buku tuntunan manasik dan juga mushaf Quran. Bisa juga kita masukkan di sini, jadi satu dengan pakaian. Nanti tinggal pakai yang dari Kemenak kita masukkan di sini. Bisa seperti itu. Dan dari bagasi kabin sudah itu saja isinya. Sekarang tinggal yang koper besar. Ini sudah saya isi sesuai dengan daftar. Saya timbang 18 kilo. Sudah dengan makanannya, Pak? Ya, sudah dengan makanan. Yang menjadi perhatian adalah ini rawan sekali jebol kalau sudah diisi. Ini tadi saya coba. Ini jebol ini karena cuma dia pakai bautnya ini nempel di plastik. Ini nggak kuat. Ini kira-kira
nanti solusinya gimana? Pasti ini nanti punya bapak ibu jebol semua kalau diangkat. Ini mungkin solusinya ini dari sini diberi bau lagi sana khusus, tapi yang ini ada ringnya mungkin ya. Ini kalau bisa diperkuat ini bapak ibu sebelum kita pakai ini. Ini pengalaman saya barusan saja. Jebol ini dari dua-duanya jebol. Soalnya tidak ditarik ya Pak, jadi diangkat ya. Iya ini diangkat. Tidak ditarik pakai trolinya ini. Dia kan mau judul, ini kan judul dari mobil mau diturunkan, berarti ini jebol. Benar jebol semua nanti bapak ibu kalau sudah diisi kemudian nanti angkat tunjuk dengan ini pakai ini. Kalau bisa ini nanti dikencangkan dulu sih apa namanya, dikasih baut lagi kita buka nih isinya. Perhatian untuk kuatin buat cuma 18 kilo, padahal kan maksimal 30. Nah, 30 masuk pakai apa? 18 aja udah Jebol. Ini juga sudah saya kunci. Kita buka gemboknya. Ini juga sama, ada 5 kamar, tapi saya cuma pakai 3 saja. Isinya yang kedua juga sama, obat-obatan. Kalau yang ini kan cuma obat-obatan dalam perjalanan saja yang itu. Kalau obat-obatan keseluruhan ada di sini. Oke, Pak, isinya. Ada 2-3 kamar. Yang kamar pertama ini saya isi pakaian, yang kamar kedua obat-obatan, yang ketiga isinya adalah peralatan dan makanan. Kita buka yang pertama, pakaian. Ini kenapa saya lapisi dengan perlak, bisa juga nanti dilapisi dengan kain ihram. Ini untuk melindungi isi yang di dalam. Kalau sampai ini kan rawan sekali pecah nih. Kalau sampai nanti apa namanya kopernya pecah, barang kita masih terlindungi. Kita buka. Ini memang fungsi dari perlak ini adalah waktu kita nanti di Musdalifah, meskipun sudah ada apa namanya karpet, tapi belum tentu karpetnya bersih. Maka ini untuk alas kita di Musdalifah. Ukurannya ini 70 kali 2 meter, 70 cm kali 2 meter. Jadi saya beli yang ukuran lebar 140, panjang 2 meter dibagi 2 untuk istri. Isinya kita keluarkan. Ini ada tas dari KPIH, besok dipakai untuk kegiatan selama di sana. Kemudian ada sajadah juga. Jadi hasil yang kedua yang kecil, yang ini ukuran lebar 60, jadi lebarnya segini saja, jangan terlalu lebar, juga tidak tipis, juga tidak terlalu lebar. Kalau terlalu tipis nanti di Masjidil Haram biasanya kena kipasnya itu anak kencang bisa kabur. masih kosong.
Kemudian kalau tebal juga Abot. abot. Memang di Masjidil Haram ada karpet, cuma untuk di tempat-tempat yang toa itu nggak ada karpet. Jadi kalau kita di tempat sa'i, kita sholat di tempat sa'i, di tempat toa nggak ada karpet. Kalau di luar itu kita bisa sholat di karpet. Kemudian dengan kacamata hitam bisa juga masuk di koper kecil ini. Ada sabuk ihram. Kemudian ini ada anduk, tadi ada satu masuk koper besar, untuk koper kecil satu juga sebenarnya cukup ya, anduk dua. Kemudian ada celana dalam 4. Kaosnya berapa ya? 2 kalau nggak salah kaosnya ya. Saya lupa. 4. Kaosnya 4, yang satu dipakai, satu di tas genteng, 2 di dalam koper. Kemudian ada kaos lengan panjang. Monggo terserah Bapak Ibu. Kalau saya dapat kaos dari puskesmas saya bawa karena nyaman buat tidur. Meskipun tidak memperlatakan, tapi di puskesmas kan nggak ada jatah kaos. Monggo silakan mau bawa baju tidur apa saja. Kemudian ada celana 2, celana panjang 2, ada sarung 1, sarung sudah tadi dengan satu jadi 2, kaos kaki. Kaos kaki ya kalau kita nanti di hotel dinginan pakai kaos kaki untuk kalau di hotel kena AC ya. Kemudian ada kalau itu baju koko 2, kalau saya bawa gamis 2 sama saja. Kemudian kain ihramnya saya bawa di sini ada 3. Nanti yang satu lagi saya buat untuk alasan di sini. Jadi saya bawa kain ihram 3, digulung juga karena kan cukup ya. Berarti 6 lembar. Itu 4 lembar apa? 4 lembar. Berarti 2 set 4. Jadi ini di sini 3. Nanti satunya untuk alasnya di sini. Untuk alas ini 2 pasang ya. Iya. 2 pasang. 2 pasang gitu. Campur neng koper. Selesai sudah sini bis sama alasnya. Kemudian yang kedua ini nanti isinya apa namanya? Makanan Di sini ada obat-obatan sama lembar pelunasan ya. Kemudian yang ketiga di kamar yang ketiga kering. Tadi udah kosong. ini saya lapisi dengan kain apa? Ya. Seperti ini. Lalu bisa juga dipindah di sini ya. Yang apa namanya perlahan lebih baik di sini karena di sini ada makanan kalau sampai nanti tumpah apa itu ada minyaknya tidak membasahi kain itu tapi yang membasahi perlahan. Makanan sasaji. Oh perlu saya ingatkan lagi bahwa semua barang itu Bapak Ibu beri nama. Ya, ini kain itu sudah saya kasih nama. Saya kasih nama ya. Semua sampai celana dalam saya kasih nama. Kenapa? Karena waktu kita nanti jemur di lantai atas itu kalau kita nggak kasih nama nanti kita bingung ini punya kita atau bukan karena banyak yang sama. Jadi semua dikasih nama ini juga ada namanya. Kenapa saya pakai ini? Ini untuk menggambarkan besok itu kalau kita berangkat seperti inilah apa namanya kostum yang kita pakai peci apa namanya batik, kemudian saya pakai Sandal. sandal Celananya? Untuk celananya bebas. celananya bebas. Ada yang nyarankan putih,
Kalau saya terserah, kalau putih terlalu nanti gampang kotor. Sampai mana yang bisa? Ya, ini dipakai nanti nanti kan ke Donogan pakai ini, kemudian nanti di Donogan nginep semalam, nanti terus berangkat lagi sampai Madinah. Kan kita bawa satu salin di sini, celana. Batiknya sampai Donogan. Ya, boleh pakai Oppo. Biasanya naik di mana di pesawat itu udah pakai Oppo, nanti pakai di jaket di Asia. Kalau itu kemarin di mana? 19 seperti itu lah. Oh, baju pramuka di jaket di Asia kan? Iya. Kemudian ini saya bawain peralatan dulu ya. Apa barangkali Pak Jarod? Ini ada kayu, dinamai juga. Kemudian sandal, dimasukkan tempat sandal. Beri nama. Saya kasih nama. Karena ini apa namanya? Pakai tulisannya pakai putih karena barang kita nggak jelas. Yang sama itu Pak. Ya, Ada yang sama soalnya. iya, yang pahlawan seperti ini ya. Iya. Makanya kasih nama pahlawan. Ya, keliru nggak apa-apa. Ini ada apa namanya? Mo. Ini juga sekaligus jadi termos. Ya. Saya bawanya ini motor yang lainnya mau pakai apa? Ada botol apa namanya? Semprotan ini besok dapat dari Donogan ini saya dapat dulu 2016. Ya coba. Isinya nanti di sini diisi air juga Pak. Ini kok. Kalau mau diisi kalau kita bawa ini lebih baik diisi apa? Beras apa gitu bawa madu mungkin lebih baik. Jadi jangan sampai kita isi tapi kita bawa tapi nggak ada isi. Kalau bisa kita isi dengan apa yang dipakaikan di sana. Nanti tidak usah bawa dari rumah itu. Nggak usah. Kalau mau bawa yang kecil saja Pak. Kalau mau bawa yang kecil. Ini setengah liter ini, pas liter. Setengah. Nah ini yang tadi dikatakan Mas Aris itu bahwa yang Terminal yang ada kaki tiga. Tapi saya punya solusi, tidak harus kaki tiga. Yang penting kita beli ini saja, kaki tiga. Ini kita Biasa. Oke? Karena cara yang begini kaki tiga nggak ada Pak. Jadi kita bisa kalau kan gitu ini punya saya ini. Bisa sama Pak saja. Nah ini kita ganti dengan ini karena potong kita ganti ini. Kita beli ini. Tapi kalau bapak beli ini kita cukup beli yang ini. Kita jadikan satu dan jadi tiga ya. Itu kan lagi ya Pak. Ya. Itu kan yang Iya ini kalau ini per dua, satu di ibu-ibu, satu di bapak-bapak ya. Karena kamarnya kan beda, juga nanti tendanya beda. Ini sebetulnya gunanya yang panjang 3 meter ini untuk di Arafah dan Mina. Karena colokannya di atas Pak. Kalau di hotel kan di bawah, nggak perlu panjang nggak apa-apa. Tapi untuk yang panjang kan apa 3 meter, karena colokannya di atas. 3 meter kurang lebih panjang. Jadi colokan di pasangin di atas itu 3 meter sampai bawah. Iya, di sana di Mina di Arafah itu 3 itu. Di hotel ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2, ada yang 3 di hotel. Tergantung hotelnya. Kemudian yang nggak kalah lupa juga, ini selain ini juga kita beli yang ininya 3 ya. Kenapa kita beli yang ininya 3? Karena di sana alat di sana itu ininya 3. Kalau kita nanti beli penahan air atau rice cooker, ini nggak bisa masuk ke sini. Masuknya ke sini.
Mungkin masalah tegangan, tegangan ini kan dua-dua nol. Ya. Masalah Sama Pak. Ya. Sama aja. Wah, mobil satu ini kreator. Kemudian hangar dikasih nama juga nih. Hangarnya monggo terserah, ada yang hangar lipat, ya. Ada yang hangar kawat, dikasih nama. Kemudian ini tali jemuran 3 meter untuk suami istri satu. Ya. Kemudian ada lagi penjepit jemuran. Kalau saya penjepit jemurannya pakai paper clip. Ya, bagus ya. Karena kalau pakai yang plastik itu biasanya gampang rusak Pak, dan anginnya sangat kencang di sana. Sehingga saya pakai kayak gitu. Oh, boleh. Yang pen aman. Terutama kalau kita nanti jemur apa namanya kain ihram atau yang enteng-enteng gitu, saya beli 1 lusin. Kemudian peralatan lainnya ya, itu saya masukkan di alat peralatan tadi kecil-kecil. Jadi kenapa harus pakai alat peralatan, bisa harga seperti ini ya, bisa dari plastik, bisa dari kain ya. Tempat peralatan ini ada apa namanya, ya, ada tempat kerikil, ada krim 21 ini untuk yang kalau pecah-pecah apa namanya kakinya dulu, karena besok apa cuacanya panas kita perlu pakai krim 21 atau Nivea rombong mana Vaseline bisa, nggak harus ini. Ada apa namanya sabun, ada sisir, dan sendok, gunting kuku, alat cukur, ada gunting. Jadi yang dilarang masuk itu gunting, alat cukur, apa namanya gunting kuku itu kalau masuk di kabin ya, itu nggak boleh. Kalau di sini nggak boleh. Ada peniti besar kecil ini juga ya, kalau ibu banyak tahan untuk apa, tapi kalau kita laki-laki nanti kalau menjemur, kalau nggak pakai paper clip nanti kalau untuk yang gampang kabur itu baik di peniten ini. Ada lip gloss untuk melembab bibir, ada yang bentuknya pasta, ada yang bentuknya kayak lipan ya, stick. Ada karet gelang, ini banyak gunanya seperti tadi ini kan karet gelang semua. Ini karet gelang. Kemudian ada plastik es untuk madai kerikil. Minimal kita bawa 10 plastik es dan paper clip. Ya gunanya banyak seperti tadi, pakai paper clip nanti kita dapat apa namanya nama hotel, masukkan itu biar pakai. Banyak gunanya paper clip. Atau kita nggak bawa dompet, masukkan sini aja uangnya jadi dompet juga. Aman. Paper clip ya. Kemudian satu lagi peralatan mangkok. Mangkoknya silakan apa saja. Ini kalau bisa juga karena mangkok ini kita isi dengan jangan kosong, kita isi dengan rinso atau apa, silakan. Ini juga piring melamin kita isi juga ini dengan rinso biar semua apa namanya terpenuhi isinya, jangan sampai kosong. Ini habis isinya dari alat peralatan. Kita kemudian ke konsumsi, ada kecap, kemudian ini saya masukkan di box ya, silakan kalau bisa, kalau tidak di box pun nanti bisa dimasukkan di kresek mungkin ya. Ada perpisahan antara makanan dengan peralatan. Seperti ini juga kalau bisa sendiri bisa di apa namanya masukkan kresek ya.
Ini saya ada bawa sambal pecel, ada teh saset. Saya hilangkan boxnya dan cukup buat itu. Kemudian kopi, kemudian ada energi berbagai macam. Kemudian, nah ini apa namanya mie seduh. Kopi apa mie seduh ya, bukan mie yang digodok jelas. Ini saya hilangkan. Enggak saya bawa dalam wadahnya karena wadahnya terlalu makan tempat gitu. Nanti untuk membuat ini juga kita masukkan di ini apa di gelas kita bisa makan. Yang belum masuk di sini kering, kemudian abon itu belum, karena saya belum beli ya. Akhirnya kalau kita lihat dari apa penataannya ini masih cukup banyak ruang juga bisa diisi. Dan bobotnya masih baru 18 ya. Baru 18 kilo. Bawa cabai nggak? Cabai sebaiknya ya nggak bawa. Paling sambal. Tapi jangan pedes-pedes nanti di sana namanya mules. Itu cara penataan koper dari yang saya praktekkan dan ternyata dari daftar itu cukup isinya. Cuma yang jadi masalah nanti kan misalkan kalau bapak ibu yang apa namanya desa itu perlu bawa rempos yang banyak itu ya. Tempatnya itu gimana? Itu tentang penanam kabar juga mungkin ada yang kita sharing bersama apa itu bisa saya jawab monggo. Saya mau untuk masalah air panas ini Pak. Ini kan tadi belum kita bahas ya. Air panas itu nyeduh misalnya keduanya bagaimana? Kalau di hotel biasanya itu disediakan dispenser. Cuma ya kan di luar apa di dalam jaketnya juga telat kirim airnya ada di sana. Ya kita nanti kalau di sana itu kebetulan kita punya mobil di sana, kemudian biasanya peralatan yang kalau sebelumnya kita titipkan sana. Ada alat pemanasan air, ada juga apa namanya magic jet dan penyelam air. Berarti tidak perlu bawa ya? Tidak perlu bawa. Ya nggak usah bawa. Nanti kalau apa namanya kita perlu kita bisa beli di sana. Beli di sana aja. Banyak di sana kan sama aja dengan kayak di Jakarta gitu. Oke. Ya sebaiknya nggak usah bawa setrika Pak. Apa yang lebih setrika? Kita perlu over. Kalau bisa pakai tiga bahan yang tidak mudah kusut Pak. Ya Pak. Terima kasih untuk menambah kekuatan koper itu. Bagaimana kalau kita tambahkan sabuk koper? Kan sekarang ada itu. Kemudian diharapkan apakah boleh di luar atau di dalam jaketnya koper gitu sebaiknya? Kalau yang kita sudah diberi ini memang mungkin dibolehkan tapi di dalam. Kalau di luar nanti mengganggu identitas dari Indonesia. Cuma yang masalahnya kita di ngangkatnya itu gimana Pak? Ada untuk ngangkatnya di stasiun ya. Dalam itu tambahin pelan. Harapan saya kalau ada pengaitnya itu Minimal ya, minimal bareng ya membantu. Ada satu pengaman koper. Ya. Itu pasang di dalamnya jaket. Kalau untuk gantungan sih saya insya Allah akan saya desain seperti kalau hanya
membawa bawaan berat biasanya kalau naik kereta itu akan tak tambah sendiri biasanya tekan tali. Gimana? Pakai apa, Bu? Saya sering Pak, mungkin Ya, tidak apa-apa, dimasukkan Pak, dimasukkan ke dulu. Tidak apa-apa Pak. ini cara mengatasinya. Ini kalau menurut saya pasti harus nah, punya bapak-bapak kalau sudah diisi untuk dijunjung intinya pakai jempol ini. Apalagi orang lain mungkin ya Pak, kayak poster kan mungkin dilempar. Iya, masalah kok. Kita ada yang hati-hati ngangkat. Mungkin ditambah plat aluminium juga di dalam, nanti kemudian baru kan Dapatkan makanya. ya coba bisa boleh. Yang jadi apa namanya? Yang jadi titik lemahnya kan ini Pak. Iya. Ini sini. Ini kan cuma dibaut ke sini. Nggak kuat. Izin. Nah, ini nggak kuat jempol ini. Anda kata dan ditutup sudah, kemudian harapan kami sudah ditutup begini. Nanti ada apa tali itu bawaan koper itu, dari sini bisa ke sana, untuk ke sana. Mudah, dari sini ke sini nanti kita bisa berikan tali. Oh, antara tali ini kasih tali lagi ya. Seperti ini. Enggak, tapi jumlahnya gimana? Itu kita baru kita. Baru untuk nilai. Nah, itu Tidak masalahnya namanya satunya yang satu sesuai jam double. Ya, paham. Bisa untuk ini Pak. Untuk cangkungan itu. Oh, kalau cangkungan ini tertutup. Iya, jadi talinya ini kan. Nah ini Pak. Kalau bisa ditarik. Kuat Pak. Ini kuat sekali Pak. Kecuali kalau talinya nanti bilangnya di atas ini. Kalau di bawah ini kan untuk dulu. Iya, kalau ininya. Ya begitulah. Paling tidak kalau ada tali kayak tali itu sangat membantu. Tapi kalau yang tali Double. ya itu kan cuma silang saja. Iya. Ini yang kami harapkan tadi itu tali yang double. Terima kasih. Monggo itu masukan buat bapak-bapak dulu untuk menyelamatkan ini. Enggak sampai jebol. Karena ini kelompok saya itu sarungnya ditengarai dengan foto. Iya. Boleh tahu betul? Iya enggak Pak? Berarti kan itu boleh dirubah asal tidak menutup identitas dari itu. Ya sudah itu. Karena dia itu nanti kan terkurung kopernya terkurung kalau di bawah mungkin kan kelihatan ini punya. Ya kalau fotonya di dalam nggak kelihatan. Siapa? Selain di dalamnya ada Pak, di dalam. Oh, di dalam enggak? Di dalam nempel di Itu nempelnya pakai apa? pakai lakban Pak. Apa itu? Cukup sangat Enggak, fotonya enggak merah. Ya, sementara pokoknya ya lakbannya ada lakban hitam itu yang bahannya dari memang yang bagus dari kain Pak. Bahannya lakban itu kain, ada yang juga kertas sama-sama hitam. Itu sementara ini kayaknya adalah pasarnya. Jadi stiker, fotonya itu foto stiker, ditempelkan, terus akhirnya dilakban benarnya. untuk langkah akhir saya nanti pendekatan ini tetap sering sesek kelihatannya. Ya juga kalau mau nggak di rapi-rapi dijahit. kalau yang di Apa di itu? yang di dijahit Pak, yang di apa sarungnya itu Sarung dijahit. Oh, oke. fotonya di PPT itu dijahit. Oke. Dijahit sama yang juga tidak semua tempat jahit. Nah mungkin tapi atau mungkin bisa itu kan bahannya jersey. Iya. Jadi kayak penjahit yang biasa jahit di printing. Jersey yang bisa. Iya. Printing. Terima kasih sharingnya. Dari kain jahit. Monggo ada yang lain lagi? Ya, monggo Mas. Iya, sesuai dengan itu saya coba apa yang ada di
apa yang ada di data itu di list itu saya coba itu saja dulu kira-kira masuk apa tidak. Nah kalau masuk dan masih ada ruang kosong itu berarti bisa kita tambahin. Nah, minimal itu yang ada di list dulu deh. Kalau nanti ada yang di list itu sudah apa namanya ternyata masih ada ruang kosong, jangan bisa tambahin yang lain. Terus itu Pak sama apa? Karena kalau kita sudah pakai infosnya sudah 50 ya. Itu perluan sana kira-kira kalau kita habis. Oh, sanggupnya berarti di luar itu, di luar itu. Ya kalau apa namanya dulu kalau kita dapat living cost 1.500 itu sebetulnya kan sudah cukup untuk semuanya minimal ya. Jadi sebetulnya kalau kita tambah 750 saja sudah minimal cukup. Kecuali kalau kita mau beli yang belanja, ATM-nya juga wajar. itu nggak ada batasnya kalau mau belanja itu. ATM bisa kebutuhan di rumah masing-masing. ATM Pak, masyarakat bisa pakai ATM. Kalau sudah cukup kita istirahat jam 1 kita ambil ketemu apa namanya yang ini juga mau perhatian anak ini ya dengan pakai kursi roda terutama ini yang di pertanahan itu banyak sekali dari pertanahan paling banyak tempatnya Pak Sopri ada pantai ya tapi di mana itu Pak Sondo, Pak Sastro, Pak apa namanya bapaknya dengan Pak Musa, terus Bu, Ibu, terus satu Redu, Pak Timur juga Pak Kadik, Bu Nafia, sama ini Pak Batawi kita akan menunjukkan yang paling kecil dua Catatan itu Indonesia tidak paling banyak ada separuhnya ada di situ ya 10 atau 10 ya semuanya kan 24, 25 separuhnya nanti sana tapi nggak salah kan 3, 2, 4 area di sana. Makanya itu Pak Joko yang tadinya masuk di Gombong itu kita masukkan di rombongan pertanahan masuk di rekening jenengan dan kan harus kan apa namanya